Jadi kalau Pak Bambang Perso ya, memandang sesuatu itu sebenarnya kalau saya angle-nya selalu ambil angle positif. Angle positifnya begini. Ya, Dengan adanya program makan bergizi gratis, ya, berarti standby buyer-nya sudah ada, Pak Bambang. ya, Kalau kemarin-kemarin pernah ada tuh, ada eh, petani kelebihan produksi cabai dibuang. hmm, Peternak buang-buang ayam di misalnya bilangan Sudirman Tamrin, ya, ya, karena harga live bird di bawah 15.000, ya. Jadi kita ini sekarang dengan adanya makan bergizi gratis itu sebenarnya outletnya jadi nambah nih. ya, Ada commercial base, ada bantuan pangan, ada intervensi pemerintah, ada pasar umum, ada online, ada offline. Sekarang ya, ditambah makan bergizi gratis. Jadi ya, ini adalah kesempatan kita, ya, ya, khususnya Kementerian Teknis, Kementerian Pertanian untuk mendorong produksi di hulu, ya, ya. ya, mensejahterakan petani. Ini waktunya. Telah terbit secara cetak dan digital. Majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Pada edisi ini terdapat wawancara khusus dengan Mendikti Saintek, Satrio Somantri Brojonegoro, 75 tahun Universitas Gadjah Mada. Profil beberapa alumni kebanggaan UGM. Wawancara dengan Direktur Dewan Eksekutif BAN PT, juga profil beberapa kampus yang telah mendapat akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada di video. Di kanal inspirasi untuk bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadorno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang menyiapkan beberapa video wawancara untuk mendukung gagasan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang menginginkan untuk terwujudnya swasembada pangan. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Politik Indonesia edisi Januari 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Arif Prastiwadi, STMT, PhD, Kepala Badan Pangan Nasional, Bappenas. Apa kabar, Pak Arif? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang. Pangestunipun. Ya, baik. Pak Arif ini lahir di Palangkaraya, 27 November 1974, kemudian menyelesaikan S1 dan S2 di Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta, menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Kyungsung University, Busan, Korea Selatan. Kemudian mengawali karir, pernah menjadi Dirut Food Station Cipinang, Jaya. Pernah menjadi Direktur Utama PT Raja Wali Nusantara Indonesia, RNI. Kemudian menjadi Kepala Bappenas, Badan Pangan Nasional sejak 2022. Pernah punya pengalaman menjadi PLT Menteri Pertanian dan Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog. Nah, Pak Arif supaya lebih jelas walaupun singkat mungkin bisa diceritakan perjalanan karir sejak kuliah sampai saat ini. Silahkan, monggo. Nggih, saya em, ngapunten Pak Bambang. Jadi orang tua saya, bapak saya itu dulu dokter gigi Hmm. tentara. Jadi lulusan Gajah Mada, kemudian ada wajib militer ke Palangkaraya. Jadi saya orang Jawa, tetapi lahirnya di Palangkaraya karena bapak sama ibu tugas di Palangkaraya, Kesdam 11 Tambun Bunai, Ya, Kalimantan Tengah. Kemudian setelah itu
sampai umur kurang lebih 45 tahun, pindah ke Jakarta, di Jakarta. Jadi TK, SD, SMP, SMA, saya di Jakarta, Pak Bambang. Ya. Terakhir SMP Negeri 5, SMA Negeri 1, Budi Utomo, Jakarta. Setelah itu em, saya di Jogja, di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Em, saya di Jogja, di Atmajaya, kuliahnya teknik sipil. Teknik sipil jurusannya kebetulan nggak ada hubungannya sama pangan, jadi bangunan tingkat tinggi gitu ya, majoringnya Iya, iya. konstruksi. Kemudian S2-nya juga manajemen konstruksi. Jadi setelah itu mungkin tahun 98 itu kondisi kita kan ekonomi kita pada waktu itu juga eh, belum baik. Kemudian saya ikut manajemen trainingnya Hero Group lah. Hero Group Ya. itu khususnya setelah itu belajar mengenai fresh product ya, fresh food. Nah, disekolahin oleh Hero ini sekitar 2 tahun lah, singkat cerita, Ya. mengenai fresh product mulai dari itu namanya programnya MIT program, Hmm. Manager in Training. Jadi MI kalau sekarang MT program gitu ya. Sehingga pada Ya. waktu itu saya belajar mengenai retail bisnis, kemudian belajar mengenai bagaimana mengelola produk-produk fresh. Karena waktu itu Hero itu ada motonya tuh think fresh food gitu Hmm. ya, think fresh hero gitu. Itu jadi Ya. bagaimana mengelola produk-produk fresh. Karena kalau pada waktu kita mengelola di retail bisnis itu bisa mengelola produk fresh yang shelf life-nya Ya. pendek, kalau untuk groceries produk itu akan sangat sederhana gitu ya. Nah itu Ya. cerita background sedikit. Setelah itu eh, ada di beberapa perusahaan, salah satunya ya Food Station Cipinang Jaya itu waktu itu Pak Gubernur Ahok ya Basuki Ya. Cahayapurnama, kemudian berikutnya ganti Pak Anies, ada Pak Jarot juga sebelumnya, ada beberapa gubernur, saya ada di Food Station. Fungsinya menyiapkan BUMD bidang pangan, utamanya Food Station, pengelola pasar induk beras Cipinang, di situ ada sehari itu sekitar 3.000 ton in out ya. Ya. Jadi kalau salah satu eh, yang menjadi barometer nasional untuk perberasan nasional ya pasar induk beras Cipinang. Nah dari situ saya ke beberapa tempat ya. Eh, Ya. setelah itu ada di RNI ya Raja Wali Hmm. Nusantara Indonesia diminta untuk mengholdingkan BUMN pangan. Itu Pak Menteri BUMN Pak Erik. Kemudian disampaikan ke Pak Presiden pada waktu itu bahwa BUMN pangan ini sebaiknya dibuat holding. Setelah itu baru di Badan Pangan Nasional. Singkat cerita, demikian Pak Bambang. Baik. Dengan pengalaman yang luar biasa, tapi kita langsung aja diskusi mengenai Bapanas. Bapanas ini lembaga baru yang kemudian punya tanggung jawab untuk mengurus masalah pangan nasional. Nah, selama ini apa saja yang sudah dilakukan, Pak Arif? Badan Pangan itu terbentuk melalui sebenarnya awalnya Undang-Undang Pangan, ya Ya. Undang-Undang nomor 18 tahun 2012. Jadi Ya. dalam undang-undang pangan tersebut memang diminta pemerintah itu membuat suatu lembaga. Nah, kemudian itu tahun 2012 baru terlaksana tahun 2021 Pak Bambang. Tahun Ya. 2021 itu ada Perpres 66 tahun 2021. Dalam Perpres 66 tahun 2021 ya, di situ Badan Pangan itu memiliki 4 eselon 1. Yang pertama adalah Sekretariat Utama, kemudian yang kedua ada Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Ya. ya. Yang ketiga ada Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi. Yang ini nanti gizinya ini dipisah lagi menjadi Badan Gizi Nasional. Yang satu lagi adalah penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Kemudian produk jenis pangan yang disebutkan di sana ada 9,
beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur, kemudian daging ruminansia, daging unggas, cabe, ya. Nanti ke depan akan ditambah ikan dan minyak goreng. Sebenarnya ikan minyak goreng ini sudah ada di Perpres 125 tahun 2022 mengenai cadangan pangan pemerintah. Ya, kemudian lembaga ini memang Badan Pangan Nasional ini dipimpin oleh eh, kepala lembaga, ya, kemudian bertanggung jawab dan dipilih oleh presiden. Ya, jadi em, ini adalah lembaga pemerintah non kementerian, jadi bukan di kabinet. Kemudian berikutnya ada pendelegasian wewenang, pemberian kuasa dari Menteri Perdagangan, yaitu mengenai perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan. Yang kedua, perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor impor pangan. Hmm. Hmm. Kemudian ada kewenangan dari Menteri Pertanian, yaitu mengenai lagi perumusan kebijakan dan penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola oleh badan usaha milik negara di bidang pangan. Jadi BUMN di bidang pangan. Kemudian yang dari Kementan lagi adalah perumusan kebijakan dan penetapan harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga. Jadi ini ada di Badan Pangan. Ditambah satu lagi, pasal 29, ini Menteri BUMN memberikan kuasa kepada Kepala Badan Pangan untuk memutuskan penugasan Perum Bulog dalam Hmm. rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional. Nah, eh, Perpres ini yang menjadi dasar kerja Badan Pangan Nasional. Jadi kalau sekarang ada wacana Bulog akan disiapkan untuk menjadi lembaga pemerintah lainnya yang akan bertanggung jawab kepada Presiden, ini juga kita juga harus siapkan sama-sama dan kita harus dukung apapun yang memang akan lebih baik buat negara kita, gitu Pak Bambang. Ya, ya, Sehingga transformasi Bulog ini nanti bisa sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama. Nah, kemudian apa saja yang sudah dikerjakan ya. oleh Badan Pangan Nasional, ya, itu yang pertama kalau kita lihat mengenai ketersediaan dan stabilisasi pangan, hari ini kita bisa lihat bahwa volatile food itu inflasinya terjaga 0,89%. Ya, ini tidak lepas dari bagaimana intervensi pemerintah. Yang pertama mengenai distribusi SPHP, ya, stabilisasi pasokan harga pangan. Itu kurang lebih 100 sampai 150 ribu ton sebulan, ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bantuan pangan dalam bentuk beras kepada 22 juta KPM, ya, keluarga penerima manfaat. Sehingga salah satu tugas dari Badan Pangan Nasional itu adalah menjaga harga di tingkat petani, menjaga harga di tingkat konsumen. Nah, kalau kita lihat dalam grafik itu sebenarnya bisa kita lihat berapa inflasi, berapa impact dari kalau Ya. kita melakukan bantuan pangan. Kemudian di sini misalnya kita sebutkan aksi-aksi strategis Badan Pangan Nasional mengenai Ya. penyaluran bantuan pangan, kemudian gerakan pangan murah, kemudian kita juga memfasilitasi distribusi pangan. Jadi Ya. em, realisasinya juga udah cukup baik gitu ya. Fasilitasi distribusi pangan ini begini Pak Bambang. Pada Ya. satu daerah dia overproduction, kemudian Hmm. sudah dicadangkan, ya, tetapi produksinya masih berlebih, sehingga Ya. harga di tingkat petaninya jatuh. Ini Badan Pangan melakukan koordinasi dengan kepala daerah lain, gitu ya. Jadi ada kerjasama antar daerah untuk didistribusikan kepada daerah yang defisit, sehingga harga di tingkat petani baik, harga di
daerah lain ya utamanya yang defisit juga bisa baik. Nah, ini kita fasilitasi distribusi pangan. Biasanya kalau Badan Pangan itu bekerjanya eh, mencontohkan satu dua kali, berikutnya sudah Hmm. ketemu, nanti bisa B2B, ya, business to business, ya. Ini misalnya cabai overproduction di Hmm. Magelang, kita bisa distribusikan ke Ya. bantu untuk pasar induk Kramat Jati, pasar induk Tanah Tinggi, pasar induk Cibitung misalnya. Atau bahkan sebelum ini Jambi, ya harga cabai di atas 120.000, sementara di Jogja harganya 60.000. Kita terbangkan 20.000 per kilo pun itu masih 100.000, masih Hmm. jauh lebih baik daripada harga di satu tempat seperti Jambi kemarin misalnya ya. Ya. Walaupun idealnya adalah produksi itu dekat dengan daerah konsumen. Jadi harusnya bisa dicapai dalam 1-2 jam. Misalnya Jakarta ini ya produksinya dari Bandung, dari Bogor, dari Lembang gitu ya. Itu idealnya. Tapi pada saat tidak bisa ya kita fasilitasi distribusi. Berikutnya lagi Ya. eh, mengenai peternak gitu ya. Peternak ayam ini baik unggas maupun apa maksudnya peternak telur ataupun boiler itu memerlukan jagung. Pada saat Hmm. jagung itu shortage ya, kita bantu mendistribusikan jagung ya. Dari sekali lagi dari daerah-daerah penghasil jagung ya kepada daerah-daerah yang kekurangan jagung untuk pakan ternak. Belakangan kita advance. Jadi Bulog itu kita minta menyediakan jagung. Jadi silo-silonya, gudangnya udah ada jagung sesuai kebutuhan peternak. Jadi challenge-nya adalah peternak itu, kalau peternak mandiri, peternak kecil itu nggak bisa punya stok banyak. Jadi ya 5 ton, 10 ton gitu ya, 3 ton, 2 ton. Nah itu challenge-nya. Sementara kalau kita stok terlalu banyak, gitu juga kalau tidak ada turnover, nanti jadi busuk juga di Bulog gitu ya. Jadi ini kita mesti sama-sama ya. Jadi Badan Pangan Nasional ini bersama Bulog menyerukan Ya. SPHP ya kepada Ya. peternak-peternak sehingga harga telur dan harga ayam itu juga bisa baik, Pak Bambang. Ya. Kalau jagung itu harganya tinggi, otomatis harga ayam, harga telur ayam khususnya itu akan tinggi. Nah, ini yang kita lakukan dengan saudara-saudara kita, Asosiasi Peternak Layer, kemudian Pinsar, ya, utamanya di Blitar, di Kendal, ya, dan beberapa daerah lain seperti Ciamis. Ya, berikutnya lagi em, kita punya namanya em, penguatan sarana prasarana rantai dingin. Jadi kita berikan river container di beberapa daerah tertentu, utamanya daerah produsen. Misalnya Brebes, Brebes itu bawang merah. Ya. Nah, supaya bawang merah itu shelf life-nya bisa lebih panjang, kita siapkan river container di sana. Kemudian di beberapa tempat juga sama, ya. Penghasil ayam, ya, supaya ayamnya itu bisa lama, kita pasang juga misalnya air blast freezer. Jadi dalam waktu 6-8 jam sudah beku, kemudian disimpan dalam bentuk karkas. Ya, kita punya air blast freezer, kita berikan cold storage, kita berikan river container 20 feet, kapasitas 20 sampai 26 ton. Kemudian em, kita siapkan heat pump dryer. Heat pump dryer ini em, untuk mengeringkan cabai. Jadi cabai pada saat berlebih kemudian bisa dikeringkan, ya disimpan. Atau satu lagi biasanya dibuat pasta. Ya, kemudian yang dikerjakan Badan Pangan lainnya adalah em, eh, penguatan sarana prasarana keamanan dan mutu pangan. Ya, itu kita punya em, apa mobil atau mobil lab keliling ya kita berikan kepada beberapa daerah yang sangat memerlukan. Jadi mobil ini dari pasar ke pasar lain dia rapid test random ya apakah produk ini aman atau tidak. Jadi misalnya mengandung boraks atau tidak, mengandung pestisida berlebih atau tidak, atau di batas maksimum residu ya. Kemudian tadi juga ada yang tertinggal, ada gerakan edukasi pemberian pangan bergizi. Jadi sebelum ada makan bergizi gratis ini,
ya Badan Pangan itu punya program namanya Jenius. Ini juga Hmm. menyasar ke anak-anak sekolah ya di beberapa daerah. Jadi sekali lagi dengan segala keterbatasan Badan Pangan itu sebenarnya sudah menyiapkan Ya, seperti ini ya, termasuk SOP-nya, kemudian makanannya itu makanan yang bergizi itu seperti apa, ada edukasi di sana, ada nyontoin di sana sehingga ini eh, bisa menjadi penggerak di setiap daerah ya. Tentunya ini terkait dengan POU, jadi prevalence of undernourishment ya. Kita itu eh, posisinya ada di 8,5 ya. Itu setara sekitar 23 juta jiwa. Ini BPS tahun ya, 2023. Kemudian em, kita juga melakukan upaya-upaya ya intervensi bersama pemerintah daerah. Jadi konsep kegiatannya itu memberikan pangan tingkat proteinnya yang baik, yang tinggi, ya, ya. Kemudian yang kedua memberikan edukasi pangan dan gizi kepada masyarakat, ya. Kemudian ini semacam roadshow. Nah, pada saat kita sudah mencontohkan ini kepada pemerintah daerah, harapan kita pemerintah daerah itu melakukan hal yang sama, ya, seperti yang kita sudah kerjakan secara masif. Bersyukur hari ya, ini Pak Prabowo, Pak Gibran punya program makan bergizi gratis. Jadi ini akan sangat apa namanya akan sangat mendukung ya untuk pemberian pangan yang bergizi kepada masyarakat khususnya siswa. Malah dalam program makan bergizi gratis ada Bumil, ada Busui ya, ya, eh, malah lebih cakupannya lebih luas lagi, Pak Bambang. ya, Berikutnya lagi, baik. program dari Badan Pangan Nasional yang sudah dikerjakan dan masih dikerjakan adalah penguatan cadangan pangan pemerintah. Jadi Bulog ini kalau dulu 2-3 tahun lalu, Ya, akhir-akhir tahun seperti ini, ya stoknya di bawah 800 ribu ton, ya. ya, Sehingga kalau di bawah 800 ribu ton, muncul spekulan-spekulan. Karena di bulan November, Desember, Januari, Februari, biasanya produksi itu di bawah 2 juta ton per bulannya, Pak Bambang. ya, Jadi secara singkat, teori supply and demand itu ada di situ. Pada saat supply itu rendah, maka harga akan naik. Pada saat produksi itu berkurang, maka akan rebutan GKP, gabah kering panen di tingkat petani. Sehingga itu akan memicu harga naik. Nah, apa yang dikerjakan Badan Pangan Nasional tentunya karena sampai hari ini Bulog itu penugasannya masih dari Badan Pangan Nasional, ya kita siapkan intervensi dari Bulog tadi, ya SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi didorong kalau zona 1 itu harganya 12.500 harga beras ya yang diberikan 5 kilo ya. Ini berbayar, jadi orang beli ya. Kemudian yang satu lagi adalah intervensi bantuan pangan yang 10 kilo tadi. Kemudian yang dikerjakan Badan Pangan Nasional lainnya selain penguatan cadangan beras pemerintah adalah gerakan stop boros pangan. hmm, Gerakan stop boros pangan ini em, sangat masif ya. Jadi harus dikerjakan seluruh eh, warga negara. Jadi yang namanya food loss and waste ya, Indonesia itu salah satu yang tertinggi antara 200 sampai 500 triliun satu tahun. Jadi kita susah-susah ya nanem, habis itu kita punya food loss ya itu pada saat kita pasca panen ya tercecer, susut, pengelolaan yang tidak baik, kadar airnya masih tinggi ya. Kemudian yang satu lagi adalah food waste. Food loss itu 14%, food waste-nya 17%. Jadi food loss 14% pasca panen, 17%-nya itu yang udah di meja makan, Pak Bambang. Sehingga hmm, kita campaign bagaimana mereduce food waste. Nah, salah satu kampanye yang kita kerjakan lagi adalah mempertemukan antara donor, ya, kita punya food hub,
yang satu lagi adalah beneficiaries. Ya, ini ada slide-nya harusnya. Jadi food loss and waste itu ya ada donor, misalnya kita punya modern market, ya punya eh, eh, rumah makan, ya kita punya barang yang close to expired tapi belum expired, ya kita punya penerima, ya ada lansia, ada panti jompo, panti asuhan, yaitu kita linkkan ya dengan eh, beneficiaries. Nah, di tengahnya itu terlibat banyak NGO-NGO, LSM, ya kemudian organisasi-organisasi seperti FOI, Food Bank of Indonesia, ya kemudian Recycle, ya banyak sekali organisasi-organisasi ini eh, membantu kita untuk mendistribusikan kepada beneficiaries. Jadi kalau misalnya Pak Bambang kita di hotel, ya mengadakan resepsi pernikahan, Ya, itu nggak 100% habis makanannya tuh. ya, Padahal di tempat lain ada orang kelaparan. Ada ya. orang yang masih menunggu apa makanan ini untuk besok belum tahu makannya apa gitu ya. Tapi di beberapa tempat kita buang gitu ya. Jadi Eh, ada slide-nya tuh. Nah, nanti slide-nya bisa ya, ya, kita share juga ya, Pak Bambang secara terpisah. ya, ya. Eh, Pak Arief, eh, Oke. saya mau tanya begini. Jadi kalau begitu, concern dari Bappenas itu lebih kepada kecukupan dan ketersediaan pangan. Jadi sebenarnya tidak langsung dengan swasembada pangan, karena walaupun impor, kalau yang penting cukup. Seperti itu kira-kira, Pak. Ya, kita itu pengennya pemenuhan cadangan pangan pemerintah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas itu yang nomor satu adalah produksi dalam negeri. Jadi dalam konsep Ah, ketahanan pangan, perbedaan ya, ketahanan pangan di Indonesia dengan di beberapa negara seperti Singapura ini begini, Pak Bambang. Kalau di Singapura itu yang penting dia ada barang, ya, tidak punya petani, tidak punya lahan pertanian, tapi food security-nya lebih baik daripada Indonesia. ya, Nah, food security itu terkait dengan ketersediaan, ya, ya, affordability, kejangkauan, ya, keterjangkauan, ya. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa hanya demikian. Indonesia ini lebih kompleks. Satu, negaranya negara kepulauan. ya, Kedua, luasnya luar biasa. Pulaunya ada 17.000 lebih, ya. Indonesia bentangnya luar biasa. Penduduknya di atas 270 juta jiwa. Nah, tapi sekaligus kita punya petani dan peternak yang harus dilindungi. hmm, Jadi Pak Bambang kita nggak hmm. boleh bilang eh, yang penting ada barang, nggak boleh juga. Makanya kita harus dorong produksi. Ketahanan pangan Indonesia, ketahanan pangan yang berdasarkan kemandirian pangan dan kedaulatan Ya, pangan. Ketahanan pangan itu sendiri, ya, seberapa tahan sih kita itu? Kalau tidak ada panen, kalau tidak ada ya, air, kalau tidak ada hujan, kita tuh tahan berapa lama sih? Itu ketahanan pangan, ya. Kalau kemandirian pangan, sebisa mungkin apa-apa yang bisa diproduksi di hmm, Indonesia, ya, itu harus bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional. Itu kemandirian pangan, ya. Yang satu lagi namanya kedaulatan pangan. ya, Kedaulatan pangan itu Pak Bambang, pada saat Pak Bambang bisa menentukan mau dahar apa hari ini. ya, Nah, itu kedaulatan pangan. Jadi kita berdaulat itu maksudnya kita tuh bisa hari ini saya mau makan bubur, proteinnya nanti dari ikan, ya. Kemudian nanti buburnya ada sayurnya seperti bubur Manado, ya. Kecukupan seratnya cukup, kebutuhannya cukup. Nah, itu daulat. Pada saat Pak Bambang nggak bisa menentukan mau makan apa seperti ya, yang Bapak inginkan,
dan masuk ke B2SA tadi ya, ya, beragam, bergizi, seimbang itu dan aman, itu kita tidak berdaulat. Jadi memang definisi kedaulatan pangan seolah-olah oh kalau kita semua memproduksi sendiri maka kita berdaulat pangan. Bukan. Itu namanya ya, mandiri pangan. Tapi ya, kalau daulat pangan itu Bapak boleh menentukan mau makan apa. Mau makan bakso? ya, Boleh. Tapi harus ada sayurnya, ada telurnya, ada setelah itu mau makan buah, ada kalau di Jogja, di Semarang ya ada salak pondoh dari ya, Turi ya, ada ya, pisang barangan, ada pisang ya ya, itu kearifan pangan lokal atau ya, penganekaragaman konsumsi ya berbasis ya. pangan lokal ya Oke, Pak ya, Bambang. Nggih. ya. Pak Arif, eh, orang pada umumnya mengetahui kalau pangan itu identik dengan beras. Jadi ini swasembada pangan yang dimaksud pemerintah ini yang mana? Apakah kalau swasembada berasnya sudah swasembada itu selesai gitu atau tadi semua yang disebutkan? Karena kita ini kan banyak tergantung sekali ya, terutama misalnya gula itu banyak tergantung. Kadang-kadang bahkan jagung, kedelai, apalagi terigu. Ini yang luar biasa saya kira kebutuhannya sangat besar. Nah, strategi Badan Pangan itu yang seperti apa? Definisi swasembada. Kalau Ya, di FAO disampaikan bahwa definisi swasembada itu sebenarnya kalau kita tidak mengimpor atau melakukan produksi ya, dalam negeri 90% itu swasembada. Karena ya, ada kebutuhan misalnya beras lain ya, ya, eh, beras khusus ya. ya, Jadi swasembada itu sebenarnya Indonesia itu kalau beras sebenarnya sudah swasembada, Pak. Yang ya, diimpor kemarin itu sebenarnya lebih ke food reserve atau cadangan pangan ya, pemerintah. Jadi pemerintah itu kita waktu itu sepakat bahwa pemerintah itu harus punya cadangan pangan. Pada ya, saat kita tidak punya cadangan pangan, kemudian produksinya itu hanya par dekat-dekat aja. Jadi produksi kita itu rata-rata 30,5 sampai 31 juta ton, Pak. Ya, ya, kebutuhan kita juga 30 juta ton. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, misal kita ambil contoh Vietnam. Vietnam itu produksinya 27 juta, konsumsinya 21 juta. Masih ada sisa 6 juta ton lebih, ya, ya, menjadi food reserve, ya, masih kelebihan mereka ekspor. Sekarang bagaimana dengan Indonesia? Indonesia produksinya dekat-dekat dengan 31 juta, ya. ya, Kemudian konsumsinya 30 juta lebih. Ya, ya, tahun lalu malah selisihnya hanya 400 ribu sampai 500 ribu ton. Itu tidak lebih dari 2 minggu, Pak. ya, Sedangkan panen kita biasanya di semester 1. Di semester 2 panen kita pasti turun. Ya, karena kita masih sawah tada hujan. Sehingga Pak Presiden kita ini mendorong bangun waduk yang 61, kemudian embung ada 5 ribuan lebih. Nah, ini keberlanjutannya adalah membangun saluran premier, sekunder sampai dengan tersier sehingga dari waduk-waduk ini bisa mengaliri sawah-sawah kita. Nah, swasembada itu maksudnya adalah swasembada pangan. Jadi hmm, kalau swasembada beras kan kita sudah tahu sebenarnya produksi ya, kita cukup gitu ya. ya, Cukup tetapi pada saat di akhir tahun atau di awal tahun bulan Januari Februari nanti coba dilihatkan grafiknya. ya, ya, Itu memang kita produksi di bawah kebutuhan nasional ya, di bawah 2 juta ton. Sehingga fungsi dari pemerintah tadi dalam hal ini Bulog ya ditugaskan oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk melakukan intervensi pasar tadi, Pak. ya, Sehingga bantuan pangan ini bulan Desember akan ada, bulan Januari akan ada bantuan pangan, ya. Bulan Februari juga ada bantuan pangan. Nah, grafiknya kurang lebih seperti ini, Pak Bambang. ya, Jadi kalau Bapak lihat di bulan November, Desember, Januari, Februari, ya, itu produksi biasanya di bawah kebutuhan nasional. Ya, di bawah kebutuhan nasional, sehingga disitulah pemerintah melakukan intervensi. Nah, jadi mudah-mudahan menjawab bahwa swasembada itu adalah ya, em, harusnya swasembada pangan. Ya, kita sudah swasembada di jagung, kita sudah hmm, swasembada di ayam, kita sudah hmm, swasembada di telur.
kita sudah swasembada di horti seperti cabai. Hmm. Jadi ini yang harus kita sampaikan. Kita belum swasembada di daging Ya, ruminansia, ya. belum swasembada di gula, Hmm. belum swasembada di bawang putih gitu ya. Ya. Jadi swasembada pangan yang dimaksud oleh Pak Presiden itu adalah pangan. Ya, kalau swasembada tadi menurut definisi FAO sebenarnya beras sudah, tapi untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah atau food reserve ya, atau rice reserve. Nah, sekarang Pak Menteri Pertanian menyiapkan cetak Ya. sawah, intensifikasi, ya, optimalisasi lahan, nah, itu atau lahan kering, kemudian perhutanan sosial. Nah, ini semua didorong. Jadi nanti pada saat produksi pemerintah seperti target dari Kementerian Pertanian sampai ke 32 juta ton ya, itu harusnya kita sudah tidak perlu import lagi kecuali beras-beras khusus untuk hotel, restoran, catering seperti basmati, Thai homali Hmm. rice yang memang itu untuk kebutuhan tourism gitu ya. Nah, itu memang belum dan tidak bisa diproduksi di Indonesia. Ya. Ngoten Pak Bambang. Ya. Ya, baik. Nah, kemudian apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden yaitu swasembada pangan minimal tahun 2027 itu sudah tercapai. Itu kira-kira yang ditargetkan itu tadi kalau beras sudah oke, jagung sudah oke, apakah mungkin misalnya kita seperti gula, kedelai itu juga eh, sudah ditargetkan untuk swasembada? Jadi gula itu untuk konsumsi Indonesia itu masih import sekitar 790.000 ton, Pak Bambang. Ya, 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 untuk konsumsi. Produksinya ada 2,4 juta. 2,4 sampai 2,5 juta. ya. Sehingga pemerintah itu kemarin kita rapat kongres terbatas dipimpin oleh Pak Menko, di situ juga ada Wamentan, ada Setnek, ada eh, dari Kemenhan, Bulog, ya. Kita ini sedang menyiapkan cadangan pangan beras, jagung, ya dan gula ya di Bulog. Nah, alangkah indahnya Pak apabila Ya. kita bisa mengembalikan lagi menjadi negara penghasil gula terbesar seperti zaman Ya, dulu. ya, Jadi di awal-awal eh, kita Republik ini ya, ya, kita tuh swasembada gula dan kita salah satu negara pengekspor gula ya. ya, Sekarang kita menjadi negara importir gula salah satu yang terbesar ya dari Brazil, dari India, ya, dari Thailand ya. Dan ini tentunya pemerintah melalui Kementerian Teknis sudah menyiapkan ya salah satunya programnya nanti mungkin detailnya supaya saya nggak salah lebih banyak di Kementerian Pertanian. Jadi oke. produksi itu ada di Kementerian Teknis, di Ya, Kementerian Pertanian. Yang saya sedikit sampaikan ini karena saya pernah menjadi PLT ya, Menteri Pertanian. Jadi oke. mempersiapkan Pak Bambang mempersiapkan Ya, mulai dari lahannya, airnya, ya, ya, benihnya, ya bibit, ya, ya kemudian pupuknya. Hari ini udah on track karena Pak Mentan dan jajaran sekarang satu persatu sudah didetailkan. ya. Jadi lahannya ditambah karena lahan kita ini berkurang 100 sampai 150 ribu hektar per tahun, Pak Bambang. Oh, Ya, ya, konversi-konversi lahan di daerah ini juga sebenarnya harusnya tidak boleh terjadi. Karena oke. sudah punya saluran irigasi, sudah punya kok di convert Ya, sawahnya gitu ya. Nah ini ya, memang komitmen dari pemerintah daerah juga menjadi penting gitu ya. Setelah ya, didetailkan satu-satu, ya kemarin juga pupuk yang tadinya 4,7 ya, ton jadi 9,5 juta ton. Ini ya, juga ya, on track ya. Penyuluh Menteri Pertanian ya, juga mulai mengaktifkan kembali. Ya mudah-mudahan ya, apa yang diupayakan kita bersama-sama ya, bisa mengembalikan kita ya kejayaan kita di bidang ya, pertanian dan perkebunan utamanya ya. Pak Bambang. Nggih. Baik, baik, Pak Arif, saya ingin menyinggung sedikit mengenai kedelai. Kedelai ini kan ketergantungan kita cukup besar, padahal pemakan
tempe terbesar di dunia itu kelihatannya ada di Indonesia. Nah, ini eh, mungkin ini tugas Kementerian Pertanian, tapi pasti Bappenas yang mengetahui ini karena yang untuk mengatur kecukupan kebutuhan itu. Nah, satu lagi itu mengenai terigu. Terigu ini malah aneh karena nggak ada tanaman terigu di Indonesia, tapi kebutuhannya sangat besar. Nah, itu seperti apa kebijakan Bappenas? Iya, kalau sebenarnya kita bicara satu ya, misalnya karbohidrat. Saya sepakat dengan beberapa pendapat, termasuk kalau diskusi dengan Prof. Rahmat Pambudi, Kepala Bappenas. Kalau di luar negeri itu swasembada itu juga swasembada itu karbo gitu ya. Jadi Hmm. swasembada karbohidrat. Jadi ada beras, ada talas, ada ubi, ada singkong, ya, ada sagu, tergantung dari daerah masing-masing dan kearifan pangan lokal ya. Itu juga ada perpresnya, Perpres 81 Pak tahun Ya, 2024 ya, mengenai penganekaragaman konsumsi berbasis pangan lokal ya. Jadi kalau wheat itu nature-nya bukan di Indonesia memang. Jadi Eh, tapi kita ini sekarang salah satu sumber karbohidratnya itu adalah wheat ya. ya, Kenapa? Karena kita sekarang pola konsumsinya ada yang sudah mulai makan pizza, kemudian noodles ya, ya, mie gitu ya. Jadi ya, eh, basis karbonya itu bukan dari pangan lokal, sehingga inisiasi kita semua adalah Perpres 81 ini. Jadi kementerian ya, apa mengerjakan apa di sini ada. Jadi hmm, penganekaragaman pangan tapi basisnya sumber daya lokal, Pak. Ya, ya, sumber daya lokal. ya, Nah, ini sudah ada perpresnya. Nah, kembali ke kedelai. Kedelai itu mungkin kebutuhan kita sekitar 2,5 sampai 2,8 juta ton setahun. Ya, hmm, ini juga di atas 90% kita masih melakukan impor. Ya, hmm, kalau Badan Pangan sederhana, kita keperluannya berapa? Nomor satu harus dari produksi dalam negeri dulu. hmm, Ya, sehingga komitmen dari produksi dalam negeri ini menjadi penting. Kalau misalnya ini dipaksakan kita stop sama sekali, ada resikonya. Resikonya harga tempe pasti akan hmm, tinggi. ya, Kemudian nanti Pak Bambang akan sulit mencari tempe, ya. Kalau ya, tapi kalau ini misalnya kesepakatan bersama untuk di stop, ya, ya, ayo kita sama-sama gitu ya. Tapi sudah tahu, jadi besok jangan sampai misalnya, oh Badan Pangan nggak paham nih bahwa kita perlu kedelai cukup banyak begitu ya. Tapi sebenarnya kalau ini kita tutup, kita tingkatkan produksi dalam negeri, ya nggak ada yang ya, salah juga. Itu yang benar malah. ya, Nah itu tadi kaitannya ya, dengan kemandirian pangan. Karena kedelai ini masih ya, bisa diproduksi di Indonesia. Nah ya, tinggal disiapkan rencananya kalau kedelai ini di luar itu menggunakan GMO misalnya. hmm, Ya, kalau di Indonesia tidak menggunakan GMO. Apa resiko GMO, apa resiko tidak GMO? Tapi hari ini perlu kami sampaikan bahwa khusus untuk kedelai, ya, yang kita import itu ya kedelainya juga GMO begitu ya. Jadi ya, kalau negara luar menyampaikan Indonesia tidak boleh GMO, ya, tapi kok kita ngimport dari Amerika kedelai GMO gitu ya. Jadi maksud saya ya ini ya, kita kembalikan lagi ke ya, Kementerian Teknis karena kan ini ada ya, wilayahnya di Kementerian Teknis. Saya berharap nanti Pak Bambang, Pak Menteri Pertanian atau Pak Wamen punya ya, waktu untuk ya, bisa mendiskusikan masalah produksi begitu ya. Tapi perlu ya, diketahui bahwa kebutuhan noodle kita atau kebutuhan gandum hmm, kita jadinya sekarang sangat tinggi karena pola hmm, makan ya, dari masyarakat Indonesia sekarang nggak mungkin kita seminggu nggak makan roti atau tidak makan hmm, mie gitu kayaknya enggak gitu ya. ya, ya. Nah, Jadi tapi ini ya, berbasisnya bukan berbasis pangan lokal. Nah, kita sayangkan ya, sebenarnya. Ya, ya. Artinya strategi kecukupan pangan ini tidak hanya menyangkut soal produksi, tidak hanya soal distribusi, tapi soal kultur.
Pak Iya, Arif ya. Jadi soal setuju. soal pola pola apa Iya, ya, pola iya, makan ini pemenuhannya ini betul, juga eh, betul, menjadi 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 masalah gitu. Nah, betul, sekarang pertanyaan betul. pertanyaan saya begini, kalau nanti kita sudah mencoba swasembada pangan, kemudian Bappenas juga sudah bekerja keras untuk mendistribusikan ini dengan baik, apakah tanda-tandanya itu nanti tidak ada bantuan pangan lagi, Pak? Iya, jadi gini, bantuan pangan itu sebenarnya jangan apa, jangan dijadikan satu model yang terus-menerus, ya. Nah, Kita harusnya kalau memberikan, ini bahasa orang tua saya, memberikan nah, itu jangan ikannya tapi kailnya gitu ya. Kalau ya, petani ya diberikan alat pertaniannya untuk memproduksi. ya, Jadi em, tapi ada golongan masyarakat tertentu seperti lansia, ya, ya, kemudian eh, kepala rumah tangga yang tunggal yang sudah sepuh-sepuh. Memang itu ada, tapi itu kan itu exception gitu ya. Nah, ke ya, depan itu harusnya ya yang diberikan itu adalah bukan bantuan-bantuan pangan ya. ya, Tapi yang ya, diberikan itu bantuan atau insentif-insentif dari pemerintah yang untuk memaksa kita meningkatkan produksi, memaksa kita meningkatkan produktivitas, memaksa kita semua kenapa harus mau bertani ya. Sekarang sudah mulai, misalnya kita tingkatkan mulai dari harga acuan pembelian pemerintah ya mengenai jagung ya. ya, Dulu mungkin harga jagung hanya 3.150. Jagung kita naikkan ke 4.000, ke 5.000 ya. Kemudian berikutnya lagi ada yang namanya eh, harga acuan pembelian pemerintah untuk gabah. Jadi sebelum ada Badan Pangan itu harganya 4.200, 3.900 ya. Kemudian kita hitung cost structure bersama teman-teman sedulur petani, ya, asosiasi di bidang pangan, pengusaha perberasan, perpadi, SPI, Serikat Petani Indonesia, BPS, akademisi, teman-teman dari IPB, ada Prof. Andreas, ya, ya, BPS, Badan Pangan, kita hitung sama-sama, Kementan, ya, Kemendak, ya, BRIN, ya, sehingga kita berani meningkatkan ke 5.000 GKP. Kemudian kita tingkatkan lagi ke 6.000, ya. Karena kita tahu ya bahwa salah satu kunci peningkatan produksi adalah kesejahteraan petani. Ya, walaupun petani ini banyak, Pak. Ada petani penggarap, ya, ada petani yang punya lahan kecil, ada petani yang punya lahan besar. Ada buruh tani. Buruh tani lain lagi, ya, dia ya, HOK, Hari Orang Kerja. Nah, ya, kompleksitas ini, Pak, ya, ini Badan Pangan harus melihat dua sisi. Seperti yang sudah ya, kita sampaikan tadi, tidak ya, boleh harga petani itu jatuh, tidak boleh ya, juga daya beli turun atau harganya tinggi, inflasinya tinggi. Ya ini ya. keseimbang dua ini, kewajaran di hulu dan hilir menjadi pertimbangan kita, Pak Bambang. Oke, baik. Terakhir pertanyaan saya begini, Pak. Ini kan ada program makan bergizi gratis untuk anak-anak itu. Seberapa besar ini menambah kebutuhan pangan? Karena antara lain kan udah ada mau impor daging dan sebagainya itu. Jadi petanya kira-kira seperti apa? Ini kan akan ada sesuatu yang lebih baik. Pasti sebelumnya itu eh, tidak ada. Jadi pasti akan tambah ini. Apalagi Pak Presiden kan jangan sampai ada yang kelaparan dan sebagainya. Seperti apa Pak Arif? Jadi kalau Pak Bambang Perso ya, memandang sesuatu itu sebenarnya kalau saya angle-nya selalu ambil angle positif. Angle positifnya begini. Ya, Dengan adanya program makan bergizi gratis, ya, berarti standby buyer-nya sudah ada, Pak Bambang. Kalau ya, kemarin-kemarin pernah ada tuh, ada eh, petani kelebihan produksi cabai dibuang. hmm, Peternak buang-buang ayam di misalnya bilangan Sudirman Tamrin ya ya, karena harga live bird di bawah 15.000 ya. Jadi kita ini sekarang dengan adanya makan bergizi gratis itu sebenarnya outletnya jadi nambah nih. ya, Ada commercial base,
ada bantuan pangan, ada intervensi pemerintah, ada pasar umum, ada online, ada offline, sekarang Ya, ditambah makan bergizi gratis. ya, Jadi ini adalah kesempatan kita, ya, ya, khususnya Kementerian Teknis, Kementerian Pertanian, untuk mendorong produksi di hulu, ya, 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 mensejahterakan petani. Ini waktunya, ya. Jadi, dan apakah kecukupannya dari dalam negeri? Ya, ini yang harus kita kerjakan. Kalau kecukupannya nanti banyak dari luar negeri, sama aja kita mensejahterakan petani ya, Brazil, mensejahterakan petani Vietnam. Sehingga kita semua, ya, hari ini di bawah Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan, ya, itu sekarang kita mendorong produksi dalam negeri. ya, Tapi ada stepnya. Jadi untuk 82 juta lebih calon penerima makan bergizi gratis, tidak ujuk-ujuk langsung 82 juta, Pak Bambang. ya, Jadi ya, nanti tahapnya ada 650.000 penerima dulu. Kemudian nanti ada 1 juta, kemudian 3 juta, kemudian 6 juta, kemudian nanti ke 15 juta. Jadi gradually. Karena nggak mungkin siap misalnya dalam waktu 3 bulan langsung 82 juta kan enggak, Pak. Jadi ya. ini seiring dengan pengembangan khususnya produksi pangan dari dalam negeri, Pak Bambang. Ya. Demikian, Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Arif Prastyo. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan ini akan menjadi titik awal, terutama bagi saya untuk memahami strategi penyediaan pangan nasional. Nanti akan kita kembangkan untuk tadi bertanya apakah kepada Bulog, kepada Kementerian Pertanian, Perdagangan, akademisi, praktisi, dan sebagainya, supaya bulat apa yang dicita-citakan Presiden, swasembada pangan tercapai, Indonesia bebas dari kelaparan itu juga tercapai, penyiapan generasi muda yang potensial untuk menuju Indonesia emas itu juga tercapai. Amin. Saya kira Amin. terima kasih sekali, selamat bekerja, sukses Pak Arif, luar biasa strategi apa Satu. yang dikerjakan Bapanas. Terima kasih. Inggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Bambang. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Di kanal inspirasi untuk vaksin, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi